warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sampai hari ini. Salawat dan doa selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan sedikit mengenai overthinking dan cara mengatasinya. Overthinking ini dapat dilakukan secara sadar maupun tidak. Ada banyak orang yang memikirkan banyak hal secara berlebihan dan tidak diketahui kepastiannya apakah akan terjadi ke depannya atau tidak. Hal ini bisa dilakukan oleh orang dewasa, namun hal ini juga dapat dialami oleh para remaja. Memikirkan banyak hal secara berlebihan juga dapat disebut dengan overthinking. Nah, overthinking ini adalah suatu keadaan di mana perilaku seseorang dapat dalam memikirkan segala sesuatu secara berlebihan. Hal ini dapat dipicu dari masalah sepele dalam kehidupan sehari-hari, masalah besar, hingga trauma di masa lalu yang membuat seorang tidak bisa berhenti memikirkannya. Seseorang dapat terjebak dalam overthinking akan dihantui oleh rasa khawatir dan membuat ragu dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, dari hal tersebut, maka otomatis hati akan was-was dan terus-menerus tidak merasa nyaman. Situasi ini dapat mengancam bagi diri sendiri. Nah, sering membutuhkan waktu lama atau tidak jarang ada kejadian yang gagal mengatasi permasalahan tersebut, sehingga pada tahap berikutnya mengalami kesulitan dalam bekerja ataupun melakukan aktivitas keseharian lainnya. Nah, jika dibiarkan, maka akan perasaan bersalah dan stres juga bisa timbul akibat dari overthinking tersebut. Meski kadang sulit dihindari, ada baiknya kita sebagai umat Islam memiliki sifat husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, overthinking yang menyebabkan stres di dalam kehidupan ini disebut dengan cobaan atau ujian. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, selanjutnya untuk mengatasi overthinking tersebut, yang pertama di sini ada cognitive restructuring, yaitu dengan mengubah cara berpikir secara yang awalnya negatif menjadi secara positif atau husnuzon. Yang kedua itu berdoa dan berzikir. Sebagai manusia yang beriman, doa dan zikir ini menjadi sumber kekuatan bagi kita dalam berusaha. Adanya harapan yang tinggi yang dapat disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, apabila ada kekhawatiran suatu ancaman, dapat melakukan sandaran kepada Allah dengan senantiasa melakukan berdoa dan berzikir. Melalui zikir, maka perasaan akan menjadi lebih tenang dan tentram, sebagaimana dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, ketenangan hati ini juga dapat mengarahkan kita pada kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, dengan bersyukur dan berserah diri atau tawakal. Salah satu kunci dalam menghadapi overthinking adalah dengan selalu bersyukur dan menerima segala ketetapan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 2 dan Al-Baqarah 196, yang artinya yaitu
Orang-orang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kedua ucapan di atas sangat familiar di lidah kita, dan apabila kita pahami maknanya setiap kali mengucapkannya saat menghadapi cobaan, maka niscaya akan muncul kekuatan untuk mampu menghadapi masalah tersebut. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, dan kami ini kepunyaan Allah dan kami juga akan kembali kepadanya. Nah, uraian di atas dapat menunjukkan bahwa di dalam Islam sudah menyediakan penawar terhadap munculnya masalah overthinking dan yang menyebabkan stres, selalu berbagai macam bentuk ibadah, ada berbagai macam bentuk ibadah di dalamnya. Bisa sholat, doa, dan zikir, dan ibadah lainnya sebagian ibadah untuk membentuk kesiapan manusia untuk dalam menghadapi overthinking. Nah, dengan demikian apabila kita umat Islam mampu dalam mengamalkan ibadah-ibadah secara benar, maka akan mendapatkan manfaat dalam menghindari melakukan kebiasaan overthinking yang dialaminya. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan kultum ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.